Halo, Ya, assalamualaikum Pak. waalaikumsalam. Oke, sebentar ya, saya biar daripada saya lupa. Jadi gini Pak, jadi kan Hmm, sebenarnya kalau kita renungkan kan perjalanan hidup kita itu kan hanya menjalani jalan ya Pak ya. Iya, Jalan yang lurus, yaitu jalan yang tanda kutip Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang di jalan yang lurus, kan begitu Pak. hmm, Berarti kalau misalnya dia tidak mendapatkan petunjuk, dia akan menjadi sesat. Setuju ya Pak tadi ya? setuju. Oke, sekarang pertanyaan saya, petunjuk itu apa sih Pak? Petunjuk itu arahan untuk menuju jalan yang ini, yang lurus. Oke. Satu, petunjuk itu memang sesuatu yang harus kita jalani. Itu poinnya kan. Karena kalau nggak Hmm, dijalani kan bukan jadi petunjuk ya Pak ya. ya, Pertanyaan kedua, petunjuk itu di dalam diri kita atau di luar diri kita Pak? dalam. Kalau di dalam ya berarti nggak perlu mohon sama Allah dong. Kan dapat dari dalam nantinya setelah Bukan, dikasih. petunjuk itu sesuatu yang di dalam yang memang sudah ada pada diri kita. Oh, ada. Atau di Oke. luar pada diri kita. Di luar, karena belum ada. Ya, Berarti di belum luar. ada, makanya kita kan mohon petunjuk kepada Allah tuh berarti kan sesuatu yang di luar. Kalau di dalam ya berarti kita kan selamat-selamat aja gitu loh Pak. Dan memang Betul. Allah membuat sistem seperti itu supaya memang manusia itu selalu bergantung kepada Allah. Kan prinsipnya seperti itu. Makanya di surat 31 ayat 34 surat Luqman Allah berfirman bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang masa depan atau hari kiamat atau kapan dia mati dan lain-lain. Artinya kan berarti Allah membuat statement seperti itu kan sebenarnya supaya menyadarkan manusia. Ingat loh bahwa semua itu tetap harus bergantung padaku. Sampai Allah bilang di surat 28 ayat 56 itu bahkan Nabi Muhammad saya tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dikasihinya, kan begitu ya Pak ya. Betul. Jadi begitu tanda kutip begitu powerfulnya Allah sehingga itu namanya petunjuk itu adalah otoritas dari Allah. Siapapun yang Allah berikan terserah Allah yang dia kehendaki, kan gitu ya. Iya. Dan ketika misalnya orang itu mendapatkan petunjuk, otomatis semua perjalanan hidupnya atau permasalahan-permasalahan hidupnya itu pasti akan selesai dan dia tidak akan bersedih hati dan khawatir. Al-Baqarah ayat 38. Nah, sekarang berarti pertanyaan saya, berarti kalau memang seperti itu, berarti apapun yang harus kita lakukan, kan sangat wajar kalau kita selalu mohon petunjuk kepada Allah. Benar nggak Pak? Betul lah. Nah, pertanyaannya, setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kira-kira kita masih perlu berpikir atau enggak Pak tadi? Enggak lah, langsung jalanin kan. Oke, berarti kan dalam arti kata, untuk menjalani petunjuk itu berarti bukan logika atau pemikiran kita kan Pak? Yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mengimani, meyakini sampai nanti petunjuk itu terselesaikan, gitu kan? Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, berarti sebenarnya tugas manusia itu sebenarnya kan sederhana, Pak. Ketika diberikan ujian masalah apapun, kita mohon petunjuk kepada Allah. Lalu setelah mohon petunjuk kepada Allah, tetap dengan tanda kutip pemahaman kita bahwa kita harus berikhtiar yang harus diluruskan niatnya. Jadi supaya kita mendapatkan sebuah petunjuk, memang harus diluruskan niat kita, yaitu misalnya hanya karena Allah saja. Makanya pentingnya di sini basic menguasai 7 ilmu ini kan sangat-sangat memang harus perlu gitu loh Pak Teddy. Iya. Nah, berarti sekarang pertanyaan saya, berarti sebesar apapun masalah yang kita hadapi Pak Teddy, kalau kita mendapatkan petunjuk beres nggak? Ya beres. Oke. Karena petunjuk itu kan untuk menyelesaikan masalah. Baik, berarti pertanyaan kedua, terus bagaimana caranya supaya kita mudah mendapatkan petunjuk, Pak? Bagaimana caranya supaya mudah mendapatkan petunjuk? Penuhi syarat yang si pemberi petunjuk. Oke. Jadi yang pertama, berarti kita harus menggunakan iman kita, kan begitu kan? Yang kedua yaitu surat Al-Baqarah 153 itu. Tiga, iman sabar sholat. Iman sabar sholat, atau secara globalnya adalah 7 IPH. Ya sudah selesai. Jadi intinya adalah sebenarnya kalau kita benar-benar mampu menjalankan 7 IPH, selesai kok permasalahan-permasalahan hidup kita itu. Tanpa kita harus berpikir nanti bagaimana. Karena memang Allah kunci bahwa yang namanya masa depan, pengetahuan tentang hari kiamat, semua petunjuk itu adalah memang itu otoritas Allah. Makanya tugas kita itu hanya fokus bagaimana supaya setiap kejadian itu, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu aja sih Pak tadi. Oke, mengerti Pak?
Iya, Pak. Nah, ya. Tapi kan goalsnya bukan masalah itu selesai kan? Loh, Kan bukan, gitu. kan petunjuk itu bukan sesuatu, petunjuk itu kan sesuatu yang harus dijalani. Berarti goalnya bukan ke arah penyelesaian masalah. Cuman Bukan. ketika orang itu benar-benar menjalani, ya pasti otomatis akan menuju selesai dong, gitu loh Pak. Ya kemarin yang TikTok kita yang kemarin kan disampaikan bahwa dengan taruhlah masalah belum selesai tapi hati tenang, itu kan salah satu petunjuk juga kan? Ya, kan ciri orang mendapatkan petunjuk kan di surat Al-Baqarah ayat 38 kan salah satu cirinya adalah dia tidak sedih dan dia tidak khawatir. Kan begitu kan? Iya, betul. Ya, karena memang Allah sudah tanda kutip pasti akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang memang menurut Allah dikehendaki untuk diberikan petunjuk gitu loh Pak. Betul. Jadi ternyata manusia itu cuma dikasih pilihan tuh dua, menjalani hidup di jalan Allah, yaitu diberi petunjuk, atau memang di jalan yang sesat, yaitu tidak mau diberi petunjuk, kan begitu. Padahal Allah menawarkan kepada semua manusia bahwa Allah tuh pasti berjanji akan selalu memberikan petunjuk kepada kita, gitu loh Pak. Kayak banyak lah, kita kan orang menjalani hidup, kan Quran ada, tapi kenapa ada yang diberi petunjuk, ada yang tidak diberi petunjuk, kan gitu ya. Betul. Sehingga di surat 45 ayat 20 kan Al-Quran memang untuk pedoman bagi manusia. Tapi petunjuk dan rahmatnya bagi kaum yang beriman. Betul, jadi itu pilihan kita sebenarnya Pak Teddy. Tapi dimungkinkan semua orang untuk mendapatkan petunjuk. Kan begitu harusnya. Betul. Oke, paham nih Pak? Paham. Ya udah kalau gitu, oke. Terima kasih Pak Teddy ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.